Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, relativitas khusus telah menjelaskan dengan gamblang pada kita tentang fakta persamaan massa dan materi. Dalam relativitas khusus disebut setiap materi bermassa di alam semesta pasti tersusun dari energi. Semakin besar massa dari sebuah materi, maka semakin besar energi yang tersimpan dalam sistem tersebut. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah membahas hal tersebut. Silahkan teman-teman simak dalam konten Profesor Kardus sebelumnya tentang persamaan massa dan energi. Ya, mungkin umumnya kita pasti sudah banyak yang tahu bagaimana proses konversi materi menjadi energi melalui berbagai eksperimen ilmiah atau proses penciptaan energi pembangkit. Sebut saja cara kerja proses reaksi fusi matahari. Perilaku reaksi fusi merupakan pengaplikasian konversi alami yang mengubah massa materi menjadi energi, baik thermal atau cahaya. Dalam reaksi fusi, isotop materi hidrogen, yakni deuterium dan tritium, akan fusion untuk menciptakan energi plasma di matahari, baik berupa cahaya, thermal atau radiasi. Begitu pula proses reaksi fisi. Pada reaktor nuklir, massa materi bahan radioaktif dapat direaksikan menjadi energi superpotensial untuk sistem pembangkit listrik. Begitu pula bom nuklir yang mengubah bahan fisil radioaktif menjadi energi ledakan dahsyat, dan banyak lagi yang lainnya. Dari berbagai contoh di atas, kita mendapatkan fakta bahwa proses untuk mengubah massa menjadi materi energi bukanlah hal yang baru. Hampir 1 abad umat manusia telah bekerja untuk proses konversi tersebut. Ya, jika faktanya umat manusia sudah fasih dalam mengubah materi menjadi energi, lantas bagaimana keadaan sebaliknya? Apakah umat manusia sudah mampu menciptakan materi dari sebuah energi? Ya, dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan membahas sebuah eksperimen di mana para ilmuwan dikabarkan telah sukses untuk menciptakan keadaan materi dari berkas cahaya atau mengubah cahaya menjadi keadaan materi. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, tahukah Anda? Hampir seluruh benda atau objek atau unsur di alam semesta ini tersusun dari nuklida atau inti atom, yakni proton, neutron, juga elektron yang mengelilinginya. Seperti yang kita tahu, pada awal penciptaan alam semesta, sesaat setelah ledakan Big Bang, struktur materi belum terbentuk. Barulah sekitar 600 hingga 800 ribu tahun setelah ledakan Big Bang, nukleosintesis alami pertama terjadi. Nukleosintesis adalah proses pembentukan inti atom sebuah elemen atau unsur dari tumbukan partikel-partikel kosmik. Pada zaman pembentukan unsur, partikel-partikel fundamental seperti quark, gluon, foton saling pertumbukan hingga menciptakan ikatan-ikatan atom dan kemudian menciptakan unsur-unsur dan elemen baru seperti hidrogen, helium, emas, besi, dan segala macam unsur di alam semesta. Mekanisme inilah yang juga diaplikasikan oleh para fisikawan untuk menciptakan elemen-elemen baru dengan menggunakan akselerator atau penumbuk partikel, seperti halnya siklotron, sinkotron, dan lain-lain. Banyak lembaga fisika partikel besar di dunia yang secara rutin menciptakan elemen langka, bahkan antimateri dari proses tumbukan antar partikel. Sebut saja LHC atau akselerator partikel terbesar milik CERN. Tapi proses tersebut pada dasarnya masih menggunakan sebuah materi untuk menciptakan materi lain. Dan yang akan Profesor Kardus bahas kali ini adalah tentang mekanisme penciptaan materi dari objek cahaya yang tak memiliki massa. Seperti menggunakan foton-foton yang terkuantitasi, diketahui proses penciptaan materi bermassa dari objek seperti cahaya yang tidak memiliki massa tidaklah semudah menciptakan materi baru dari materi lain. Lebih dari 80 tahun, ilmuwan telah berupaya untuk mewujudkannya, tapi mereka cukup kesulitan. Namun, pada 2020 kemarin, para tim ilmuwan Brookhaven National Laboratory, New York, Amerika Serikat, berhasil menciptakan keadaan materi, yakni pasangan-pasangan elektron dan positron dari proses penumbukan dua berkas cahaya di akselerator RHIC atau Relativistic Heavy Ion Collider. Ya, pada 1934 fisikawan Amerika Serikat Gregory Braid dan John Wheeler
pertama kali memprediksi tentang kemungkinan untuk menciptakan keadaan materi dari proses penghancuran dua foton cahaya berenergi. Mereka berteori bahwa persamaan massa dan energi relativitas khusus, yakni E sama dengan mc kuadrat, sangat memungkinkan untuk memfasilitasinya. Tentunya menggunakan fasilitas akselerator partikel yang sangat berenergi. Namun, hampir 80 tahun lamanya eksperimen yang berjalan sejak 1934, tak satu pun lembaga fisika partikel di dunia yang berhasil mewujudkannya. Tantangan dan kesulitan mendasar adalah dengan menciptakan foton berenergi super tinggi dengan foton biasa yang sama sekali tak bermassa. Kita mustahil untuk mencapai penciptaan materi, meski kalian menggunakan laser terkuat di dunia. Menciptakan materi dari keadaan foton sangatlah sulit untuk diwujudkan. Satu-satunya cahaya berenergi yang memungkinkan untuk mewujudkan penciptaan materi tersebut hanyalah laser sinar gamma berenergi tinggi. Tapi masalahnya, hingga detik ini para ilmuwan belum ada yang berhasil menciptakan laser sinar gamma dalam keadaan energi tinggi. Namun, pada tahun 2020 kemarin, 20 tim ilmuwan senior yang bekerja di akselerator relativistik Heavy Ion Collider atau akselerator penumbuh ion berat relativistik dari Brookhaven National Laboratory berhasil menemukan solusi atau metode penumbukan foton berenergi. Solusi tersebut adalah dengan menggunakan ion-ion berat, yakni dengan cara menumbuhkan dua berkas ion berat aurum atau emas. Ion berat adalah susunan partikel dengan satu atau lebih satuan muatan listrik. Di sini, ion berat emas berada pada fase kehilangan elektron-elektronnya dan memiliki muatan positif. Ion berat emas inilah yang nantinya diakselerasikan hampir secepat cahaya atau sekitar 99,7% dari kecepatan cahaya. Meski pada dasarnya eksperimen ini menumbuhkan dua objek materi, yakni ion emas, tapi pada prosesnya yang bertumbuhkan nantinya bukanlah atom emas tersebut, tapi keadaan foton virtual yang terbentuk di lapisan terluar ion emas. Ya, saat ion emas diakselerasikan mendekati kecepatan cahaya, ion-ion tersebut akan melahirkan medan elektromagnetik yang pada akhirnya akan menciptakan sekumpulan foton virtual yang menyelimutinya. Layaknya awan di bagian terluar ion emas. Foton virtual atau foton maya adalah foton yang muncul sangat singkat sebagai aktivasi dari gangguan medan yang terjadi. Meski tidak seperti foton asli, tapi perilaku foton virtual dapat beraksi layaknya foton nyata. Ya, saat dua ion emas diakselerasikan hingga mendekati kecepatan cahaya, dua ion emas itu akan membawa foton-foton virtual yang mengelilinginya. Ketika kedua foton saling bertabrakan, kedua inti atom atau ion emas tidak saling bertabrakan. Yang bertumbukan hanyalah kedua foton virtual tersebut yang menyelimuti inti atom. Hasil tumbukan antara foton-foton virtual tersebut kemudian terdeteksi berhasil membentuk lebih dari 6.000 pasangan elektron dan anti-elektronnya atau positron. Yang notabene hasil ini adalah yang pertama kali dalam sebuah eksperimen penciptaan materi dari berkas cahaya, di mana dalam 80 tahun terakhir belum ada satupun lembaga penelitian di dunia yang berhasil melakukan pencapaian tersebut. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang bagaimana para ilmuwan menciptakan keadaan materi dari berkas-berkas cahaya. Profesor Kardus dari Brookhaven Laboratory mengabarkan